Pada tanggal 1 Januari 1904 ada timbang terima, serah terima karya dari tangan pater-pater Serikat Jesuit ke tangan pater-pater MSC. Kita bisa lihat secara simbolis. Dan pada 17 Februari 1905 kita bisa baca ini, tiba 5 suster Santo Franciscus, pemimpinnya Mother Antonia lebih dahulu, tiba 4 pater MSC, lebih dahulu tiba 4 pater MSC dan 6 bruder MSC. Peranan bruder MSC penting sekali, mereka membangun dan mengajar penduduk. Selanjutnya Paderi sudah mengunjungi Kei Besar beberapa kali. Sudah ada kontak antara lain dengan Ohiel sejak 1904. Holat dan Mun minta agama Katolik, kemudian diikuti kampung-kampung lain. Watwar, Watlaal. Stasi tetap di Kei Besar di Holat. 6 Mei 1907 tiba Pater Joseph Kraanen dan Petrus Vandenberg. Oke. Selanjutnya, yang sudah dimulai oleh EZ diteruskan oleh MSC, pendidikan guru yang sekaligus katekis dengan pimpinan Pastor Nolen, Brother Cobb, Brother Dionysius 1904-1905. Pastor Smith dilantik menjadi pemimpin Juli 1905. Guru William Lefaan serta Venantius Maturbongs mengajar juga sekaligus katekis. Oke, menjadi katekis dan sekaligus pengajar sebuah erat kaitannya, terutama tentang agama Katolik, mengajar dan menjadi katekis, sebuah tugas mulia. 4 misionaris ke Merauke diutus oleh Pastor Neyens Perfect yang sudah secara resmi mengatur itu dengan pemerintah. Tiba di Merauke 14 Agustus 1905. Pastor H. Nolen, Pastor P.H. Brown, dan Brother Alvan Russell dan Brother Melchior Omen. Kemudian diikuti oleh ratusan guru-guru katekis yang sebenarnya mewartakan Kristus di Irian. Oke, selanjutnya kita lihat foto-foto ini. Dari permulaan bruder-bruder SJ kerjakan di Langgur, bangunan untuk kampung-kampung lain diteruskan oleh bruder-bruder MSC, dan karya itu berkembang terus sampai Bruder Andreas Clemens diangkat jadi kepala sekolah tukang kayu 16 Maret 1906. Sekolah teknik di Maluku Tenggara ini kemudian bermanfaat sekali untuk wilayah ini dan Irian. Oke. Pater Henricus Georg T. Jens menulis banyak mengenai PPK Pulau K dan memperkenalkan OPK serta umatnya kepada orang-orang di Eropa, pengarang yang lain, Pastor Kranen dan Dr. Drabe. Pater Perfect mengadakan kontak dengan Olilit yang terus mohon masuk agama. Diutus Pastor Campers dan Pastor Clerks dan guru katekis Damianus Maturbongs, Venantius Maturbongs. Maka agama Katolik dengan pesat diterima dalam lebih dari 20 desa di sebelah timur Pulau Yamdena. Kemudian di beberapa kampung di Larat dan Fordate. 25 Februari 1915, Pastor Matthias Neyens menyerahkan pimpinan prefektur apostolik kepada Pastor Hendrikus Nolen yang biji kecil sudah menjadi pohon. Oke. Yang telah biji kecil sudah menjadi pohon. Oke.
Gereja Katolik sudah berkembang di bawah bimbingan dinamis Pastor Matias Neyens. 14 Juli 1920, Suster-suster Putri Bunda Hati Kudus tiba di Langgur menggantikan Suster-suster Santo Fransiskus. Oke. 14 Juli 1921, Monsignor Johannes Arts tiba bersama Pastor Jacobus Grant. 5 September 1926, menerima jubah pertama Bruder Indonesia Ambrosius Levaan Cantius Donatus 7. 1 Mei 1927 masuk 4 gadis postulan menjadi Suster Maria Mediatrix TMM yang sekarang yang kita kenal. Olivia Fofit, Suster Petronella, Tekla Resubun, Suster Aloysia, Leonora Kasih, Suster Teresia, Cecilia Maturbongs, Suster Clemencia. Oke, ini mereka. Hari ulang tahun 25 MSC masuk diberkati patung Hati Kudus di Langgur. Vikariat Apostolik dipersembahkan kepada Hati Kudus Yesus. Ini dia. Mei tanggal 5 Agustus 1928. Dari permulaan kehadiran Gereja Katolik, orang sakit diberi perhatian istimewa sesuai teladan Yesus Kristus. 28 Juli 1929, gedung rumah sakit diberkati, Rumah Sakit Langgur yang ada di depan gerbang tadi. Di samping itu di Katilarat dan Samulaki ada Rumah Sakit Katolik, Rumah Sakit Kusta di Katilarat dan di Safsi di Langgur. 1940 HIS di Tual. 6 Juli 1926, Sekolah Katolik di Ambon. 1 Juli 1930 kemudian diserahkan pada suster-suster PBHK. Mengingat kepentingan sekolah Katolik antara lain untuk persiapan pendidikan calon pastor pribumi, 6 Juli 1926 dibuka HIS di Tual. 1 Juli 1930 di Ambon dibuka sekolah Katolik, kemudian diserahkan ke suster-suster PBHK. Nah, dari pendidikan Katolik tersebut terdapat 2 pastor pribumi. Yang pertama yakni Pastor Eusebus Yamko Projo ditabiskan di Jakarta 1944 dan Pastor Engelbertus Dumatubun MSC ditabiskan di Yogyakarta 6 Februari 1945. 4 Maret 1938, Suster-suster Dina Santo Yosef DSC mungkin ya, tepatnya DSC, masuk Ternate. Oke. Dan pada 31 Januari 1942, Jepang mendarat di Ambon. Wah. Lihat, kita bisa lihat pedang samurai dan senapan dan bendera tepatnya. Kira-kira apa yang akan dilihat selanjutnya? 30 Juli 1942, Jepang mendarat di Tual. Setelah di Ambon, 31 Januari 42, 6 bulan kemudian ke Tual. Dan inilah yang menjadi didirikannya kompleks ini karena ini. Kemungkinan besar karena ini, dan memang inilah taman ziarah. Bisa kita baca penembakan para misionaris oleh tentara Jepang. Kita bisa melihat ya, penembakan. Penembakan para misionaris oleh tentara Jepang. Pastor Burns pada waktu hendak ditembak berteriak, "Untuk Kristus Raja kita." Betapa iman kekatolikan itu melekat dalam diri mereka, tumbuh besar dan menjadi pastor, menjadi uskup. Iman Katolik disuarakan dengan kalimat "Untuk Kristus Raja kita."
Waktu perang, umat tetap setia pada Kristus. Upacara misa kerinduan memperkuat iman umat. Para imam, bruder, dan suster ditahan di camp, tapi orang awam sudah bisa bertanggung jawab mengatur semuanya dengan baik. Di kei kecil, Bapak Filipus dengan Renyaan. Bapak Filipus Renyaan ini sebelum marga ya. Bapak Filipus Renyaan diangkat oleh Jepang menjadi Katoliku Kyo Kaicho dan dibantu oleh dua orang, Primus Yamko di kei besar, Leo Ohoi Utun di kei kecil. Mereka hadir di kala gereja Katolik di Kepulauan Kei terancam punah. Kemungkinan besar inilah sosok-sosok yang disebut. (17 Agustus 1945). Inilah hari kemerdekaan Indonesia, negara kita. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan kehidupan beragama terjamin. Uskup Semarang Monsignor Albertus Sugia Pranata katakan, orang Katolik yang baik adalah juga warga negara yang baik. Dan pada 31 Agustus 1947, tabisan Uskup Monsignor Jacobus Grant, gedung-gedung gereja, sekolah-sekolah, biara, rumah sakit yang musnah waktu perang di bawah pimpinan Monsignor Grant mulai dibangun kembali. Seminari Langgur. Pater Jacobus, rektor seminari, berkembang tahun 1949, didirikan Prefektur Apostolik Jayapura. 24 Juni 1950, Merauke menjadi Vikariat Apostolik. Dan sejak itu tenaga serta perhatian dapat diarahkan ke Aru, Maluku Tengah, dan Ambon, serta Maluku Utara. Monsignor Grant mengutus imam, suster, dan guru ke Ambon, Masohi Buru, Halmahera, Tobelo. Selanjutnya, gereja Katolik muncul di mana-mana di Maluku. Bruder 7 kedukaan masuk kerja 10 tahun sejak 1999. Frater CMM masuk keuskupan Amboina 1977. Monsignor Jacobus Grant dalam tahun 1960 terima berita dari Roma bahwa Ambon menjadi tempat kedudukannya. Surat keputusan 15 Januari 1965. Pimpinan gereja diserahkan kepada Uskup Andreas Sol, MSc, sebagai mantan Monsignor Grant. Monsignor Grant tinggal di Langgur sampai 1983. Ada nama kapal Kilometer Bakti. Kita lanjutkan ke tempat ini. Kita bisa melihat gambar Monsignor Jacobus Grant, Monsignor Andreas Sol, Monsignor Yos Tetol. Monsignor Yos Tetol ditabiskan 26 September 1982. Sejak itu ada 3 uskup di Keuskupan Amboina, kiranya dengan uskup-uskup, pastor, piarawan, piarawati, dewan gereja, rukun-rukun dan organisasi Katolik, gereja di Maluku berkembang terus dalam abad yang kedua. Maka pesan dari sejarah ini adalah umat Maluku, khusus umat Langgur, kiranya semangat yang nyata dalam merintis sejarah hidup terus dalam hati Anda. Amin. Inilah pemakaman Monsignor dan para petugas pastoral lainnya, pastor, bruder, frater. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Salam dari
Langgur K kecil. Terima kasih.